Ini adalah burung merak. Siapa yang tidak terpesona melihatnya? Burung ini dikatakan beberapa hampir punah, hingga dihargai 40 jutaan rupiah per ekornya. Burung merak merupakan salah satu burung yang terindah di dunia yang memiliki bulu-bulu cantik. Saat melebarkan sayapnya, tampaklah bulatan-bulatan aneka warna. Jika diperhatikan lebih lama, bulatan itu mirip dengan bola mata. Cobalah dekati dan perhatikan setiap helai bulunya. Sebenarnya bulu-bulu cantik itu hanya sehelai bulu halus tanpa warna. Uniknya saat bulu menyatu dan mekar, terlihatlah aneka warna. Apalagi Anda melihatnya dari jauh, kecantikannya semakin mengagumkan. Namun sangat disayangkan, beberapa jenis merak ini nyaris punah. Badan Lembaga Konservasi Dunia (IUCN) telah memasukkan merak hijau ke dalam daftar merah sebagai spesies makhluk hidup yang terancam punah akibat diburu dan kehilangan habitat aslinya. Merak hijau yang merupakan burung khas Indonesia ini hanya tersisa sekitar 10.000 hingga 20.000 ekor merak dewasa. Saat ini memang burung merak merupakan salah satu hewan yang banyak diburu oleh penggemarnya. Daya tarik utama terletak pada bulu ekornya yang bisa mengembangkan dan terlihat cantik. Meskipun harganya tinggi, namun bagi para pecinta burung merak pasti harga tidak terlalu dipikirkan karena tergantikan dengan keindahan dari burung merak tersebut. Harga anakan burung merak saja saat ini sudah mencapai jutaan rupiah. Harga anak merak masih relatif tinggi dikarenakan saat dewasa akan lebih tinggi lagi. Untuk harga burung merak biru dewasa saja dihargai sekitar 40 jutaan, sedangkan harga burung merak putih sekitar 45 juta. Tak heran bukan jika anak burung merak juga tinggi harganya. Burung merak memang terkenal karena keindahan bulunya, terutama saat ekornya mengembang. Namun, saat mengembangkan ekor hanya dilakukan oleh merak jantan. Ekor merak pejantan akan mengembang ketika musim kawin tiba. Hal tersebut untuk menarik perhatian betinanya. Mereka berlomba-lomba untuk memamerkan keindahan ekornya. Ekor merak yang indah ternyata tidak hanya untuk menarik perhatian lawan jenis, namun juga untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ketika ada musuh yang mendekat, merak akan mengembangkan ekornya dan terlihatlah corak yang menyerupai mata. Musuh akan ketakutan karena seperti melihat ratusan mata. Setelah musim kawin, bulu ekor merak akan mengalami kerontokan atau ganti bulu. Sekali rontok bisa mencapai 100 hingga 150 bulu. Biasanya bulu-bulu tersebut dikumpulkan dan diperjualbelikan. Untuk daerah Ponorogo biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan hiasan topeng reog Ponorogo atau juga digunakan sebagai hiasan dinding. Beralih ke telur burung merak. Telur burung merak menetas dalam waktu sekitar 28 hingga 34 hari, waktu yang cukup lama dibandingkan dengan telur jenis lain. Ditambah telur yang dierami oleh induknya sendiri cukup jarang bisa sukses menetas. Oleh karena itu, para peternak lebih memilih menitipkannya pada ayam lain yang juga sedang mengerami. Ada juga peternak yang menetaskan telur merak dalam mesin penetas telur. Untuk merak yang hidup di habitat aslinya bisa mengerami telurnya sendiri dengan membuat sangkar dari daun atau rumput, kemudian menetaskannya sendiri. Lalu, apakah burung merak dapat terbang? Meskipun memiliki badan yang besar, merak tetap bisa terbang dengan cepat dan cukup tinggi. Mungkin sebagian orang akan ragu karena ekornya yang berat akan menghambat proses terbangnya. Di habitat aslinya, burung merak bisa terbang, termasuk merak biru. Ketika burung merak terbang, semua mata akan terpesona dengan keindahannya. Namun, untuk saat ini cukup jarang melihat burung merak terbang, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada, dikarenakan jumlah merak yang semakin sedikit dan jarang ditemui di habitat aslinya.
Saat ini, populasi burung merak memang sudah cukup langka. Dalam 1 tahun, maksimal hanya 2 kali berkembang biak. Dan dalam sekali bertelur, kebanyakan hanya menghasilkan 2 telur saja. Hal inilah yang membuat harga burung merak cukup fantastis dan dilindungi oleh negara. Di dunia, burung merak hanya terdiri dari 3 jenis saja, yakni burung merak biru, merak hijau, dan merak Kongo. 2 jenis Asiatik adalah merak biru dan merak hijau. Burung merak biru dan merak India hanya ditemui di negara India, dan merak hijau hanya ditemui di negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, merak Kongo merupakan satu-satunya spesies Afrika yang hanya berasal dari cekungan Kongo. Tidak hanya indah, burung merak juga memiliki keunikan tersendiri dibandingkan burung lainnya. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik tentang burung merak. Merak India dinobatkan sebagai burung nasional. Pada tahun 1963, merak biru atau India ditetapkan sebagai burung nasional India. Hal ini disebabkan burung ini dapat ditemui di banyak tempat di India. Selain itu, burung ini dianggap sebagai burung dengan jumlah populasi yang tidak mengkhawatirkan, alias kelestariannya masih terjaga. Di samping itu, burung merak juga dikaitkan dengan agama Hindu yang banyak dianut oleh masyarakat India. Lalu, tahukah Anda jika mahkota merak bukan hanya mahkota biasa? Mahkota di kepala merak sebenarnya merupakan sensor penting. Jambul merak yang mirip dengan mahkota di atas kepala memiliki tujuan penting dalam perkawinan. Baik jantan maupun betina memiliki bulu yang panjang dan memiliki bentuk tertentu. Namun perlu dicatat bahwa mahkota tersebut bukan hanya berfungsi untuk mempercantik saja, tetapi mereka menggunakannya sebagai sensor. Ketika merak jantan menggoyangkan ekornya untuk menarik perhatian betina, betina melihat tampilan dan merasakannya di kepalanya melalui sensor mahkota tersebut. Bahkan ada ilmuwan yang telah mengukurnya, yaitu sekitar 25 kali per detik. Menjadi burung yang dicintai di berbagai kebudayaan. Selain status mereka sebagai burung nasional India, burung merak juga telah menjadi bagian dari mitologi Yunani. Mitologi Yunani menganggap bahwa burung merak adalah simbol keabadian. Di Persia kuno, burung merak dikaitkan dengan pohon kehidupan. Dulu pernah menjadi burung yang diburu untuk konsumsi. Pada abad pertengahan, hewan eksotis ini disajikan di meja orang kaya sebagai tanda kekayaan mereka. Hal ini disebabkan mereka tidak makan makanan yang sama seperti yang dilakukan petani atau rakyat biasa. Beberapa artikel menjelaskan cara menyiapkan burung merak untuk pesta memang cukup rumit. Rupanya burung merak tidak terasa seperti ayam. Catatan menunjukkan bahwa kebanyakan orang menganggapnya keras dan tidak terlalu beraroma. Bulu ekor akan gugur setiap tahun. Merak secara alami menggugurkan bulunya setiap tahun setelah musim kawin. Terkadang banyak orang yang mengumpulkan bulu ekor merak sebagai koleksi karena keindahan yang dimilikinya. Merak butuh waktu 3 tahun untuk menumbuhkan ekornya. Saat menetas dan berbulan-bulan setelahnya, burung jantan dan betina terlihat sama. Merak jantan biasanya mulai mengembangkan warna dan bulu indah hingga mereka berusia sekitar 3 bulan. Kemudian bulu ekor itu pun akan terus berkembang sepenuhnya ketika merak jantan memasuki usia 3 tahun. Untuk sebuah keindahan merak ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama, bukan? Mari sama-sama kita jaga kelestarian mereka. Lalu, apakah boleh memelihara burung merak? Merak menjadi salah satu jenis unggas yang digemari dari hari ke hari. Seperti yang kita tahu, pesona yang dipancarkan dari bentuk serta keindahan warna bulunya mampu memikat siapapun yang memandangnya.
Alih-alih banyak oknum yang tak bertanggung jawab melakukan segala cara untuk mendapatkan burung merak yang jelita ini. Salah satunya dengan perburuan liar yang pada akhirnya mengganggu populasi spesies ini hingga akhirnya mendekati punah. Beragam alasan pun dijumpai dalam kasus-kasus perburuan liar burung merak. Ada yang mengungkapkan alasan untuk sekedar dipelihara, diperjualbelikan hingga hanya untuk mendapatkan bulu-bulu ekornya yang menawan. Apapun alasannya, perburuan liar memang tidak bisa diberi toleransi. Selain perburuan liar, rusaknya habitat merak pun membuat merak makin terancam. Jenis merak yang dilindungi di Indonesia adalah merak hijau atau dikenal juga dengan sebutan merak Jawa. Jenis merak ini merupakan satwa asli Indonesia yang populasinya ditemukan di kawasan hutan terbuka dengan padang rumput di wilayah Pulau Jawa. Merak hijau ini merupakan hewan endemik. Jumlah populasinya di Indonesia semakin menipis. Saat ini diperkirakan jumlah merak hanya ada sekitar 800 ekor saja. Lalu, apakah masyarakat boleh memelihara merak, khususnya merak hijau, sementara hewan tersebut termasuk dalam daftar hewan yang dilindungi? Tentu saja boleh, hanya saja harus disertai dengan dokumen-dokumen resmi dari pihak terkait atau perizinan yang sah untuk pemeliharaan merak tersebut. Lalu, apa saja syarat memelihara merak hijau? Di antara syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang ingin memelihara satwa dilindungi adalah dengan memberikan sertifikat kategori F2. F2 bagi satwa yang dilindungi tersebut. Kebijakan ini dibuat agar masyarakat yang memang hobi memelihara satwa dilindungi tidak melanggar sejumlah aturan yang tercantum di antaranya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawasan jenis tumbuhan dan satwa. Yang dimaksud kategori F2 bagi satwa yang dilindungi adalah bahwa satwa tersebut merupakan satwa turunan generasi ketiga. Setelah memeriksa dengan baik asal-usul satwa tersebut dan memastikan bahwa satwa tersebut benar-benar satwa keturunan ketiga, maka Balai Konservasi Sumber Daya Alam akan menerbitkan sertifikat kategori F2 bagi satwa yang bersangkutan, dan masyarakat bisa memelihara satwa tersebut dengan tenang tanpa takut melanggar hukum. Tentu sangat disayangkan bahwa mereka terancam punah ya. Untuk itu, ayo tingkatkan kepedulian terhadap hewan yang ada di sekitar kita.